battle, ready, go! Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Number Wahid kita ya. Di serial Number One Sentai Koshuja episode 13. Yang pastinya kita kedatangan female Universe Senshi pertama kita ini ya. Setelah kemarin-kemarin tuh kita disuguhkan dengan Universe Senshi Gao Ranger ya, alias Gao Red yang betul-betul jempolan, dan mana juga yang setuju ya, 2 episode yang berfokus ke Rikuo dan juga yang berfokus ke Todoroki Gaia dan juga si Runa itu yang paling terbaik untuk saat ini gitu ya. Dan mungkin sepanjang Universe Senshi cowok-cowoknya ya gitu ya. Dan kita akan lihat untuk female Senshi kali ini apakah bisa menjadi yang terbaik, dan juga ini yang pertama kalinya gitu ya. Jadi kita lihat teman, di sini juga ada seseorang gitu ya yang kayak melihat manner dari anak muda zaman sekarang tuh kayak kurang pantas nih gitu ya. Masa iya lagi makan sambil jalan gitu ya. Ya ini mungkin kita seperti dikasih arahan lah gitu ya, secara tidak langsung gitu ya, kayak waduh ini kok orang makan sambil jalan gitu ya. Terus muncul di sini ada no one tentang tata krama ya temannya, atau namanya tuh manner number one. Jadi di sini juga betul-betul ada perkenalan yang santai gitu ya. Jadi ini juga kayaknya kalau episode kali ini tuh kita bisa singkat aja ya teman, karena ini lebih kayak bagaimana sih tata krama di bukan di Jepang aja ya temannya, di seluruh dunia juga ada tata krama seperti ini gitu ya. Jadi pastinya juga seperti jangan langsung ngajak gelut lah sama orang yang baru kenal, atau ibaratnya tuh jangan langsung kasar lah gitu ya. Terus di sini pada saat Ryugi mau turun tangan ya, datanglah di sini sang Universe Senshi Retorisa ya, yang juga pastinya ini pas dia lagi lari nih ya, itu ada sedikit referensi saat di opening Car Ranger ya teman, kan itu kan kayak pas member Car Ranger kan ada kayak itu ya, Gekisu Sentai Car Ranger itu kan suara listrik aki mobil ya teman-teman. Jadi itu kan kayak energi dari Car Ranger kan tersalurkan gitu ya. Jadi di sini juga langsung stop gitu ya. Jadi kekuatan Retracernya itu bisa memberhentikan ya teman-teman ya, kekuatan yang praktis sih ya teman, untuk musuh dan untuk tata keramanya sih kata si Shoko ini ya gitu ya. Jadi kita lihat ya temannya, dia betul-betul seperti tata kerama itu dijaga sekali, bahkan secuil itu ya, ini juga bisa diberhentikan sama si Shoko ini ya. Jadi kita juga lihat kan bagaimana untuk interaksinya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Bahkan juga di sini posenya dari Red Racer masih dipertahankan ya teman, cuma ini versi ceweknya ya teman ya. Dan ya perbedaannya pun juga di awal gerakan aja ya teman, kan kalau Red Racer itu gagah gitu ya, kan ini kan pastinya versi ceweknya gitu. Kalau ini ibaratnya kayak siapa ya, kayak Yellow Racer lah gitu ya, yang dimana kan gerakannya kan lebih lincah gitu ya. Dan ini juga pastinya menjadi pertama kalinya ya teman, dan ini kayaknya Sweet Alternate tuh sama kayak si Bunping ya teman ya, soalnya ini juga bukan si Ayumi Shimozono ya teman, tapi si Yume Sakanashi ya teman ya, sama kayak Kamakiri Ojar tuh ya kan, itu bagus juga. Dan pastinya ya teman ya, user dari Universe Senshi Retracer kita yaitu adalah Shoko Yamori, alias pastinya diperankan oleh Yoko Nakashima ya. Maksudnya ini 5 Matsuda ya teman ya. Dia pernah bermain di Ultraman Z sebagai Yoko Nakashima, dan di serial Kamada Revice, terutama di Viz Next ya Revice Forward Live Evil Demons. Oke. Dan pastinya kita teman untuk ya episode kali ini banyak sekali tata kerama yang ibaratnya tuh diperhatikan lah teman ya. Bahkan Ryugi sendiri pun juga ya kaget lah gitu ya, kalau misalkan ini adalah pelayan setianya dari Ryugi gitu ya. Jadi mungkin juga di sini yang ditunggu-tunggu oleh fans juga kan, karena dari kemarin episode dari Ryugi ini nggak dapet ya teman ya. Bahkan dari kemarin fokus itu ke siapa, Rikuo, Sumino sama Kinjiro, itu aja yang mereka dapat ya teman ya. Sementara duo lainnya ya Tono emang dapat sih ya teman ya. Tapi kalau Ryugi dari kemarin cuma episode berapa, episode 2 doang ya teman ya. Oke, jadi kita udah tahu ya temennya, si Shoko ini kan kasih tahu si Ryugi ini dia tuh adalah keturunan dari keturunan sih, emang ibaratnya tuh anak dari si keluarga yang ahli bedah lah temannya, bukan keturunan ya guys ya, tapi si Ryugi ini tuh kayak penerus ya, penerus ayahnya juga ya. Mungkin kenapa si Ryugi ini tuh kayak nggak mau ngikutin ayahnya gitu ya,
mungkin karena suatu konflik keluarga kah atau gimana gitu ya. Jadi kita juga lihat tuh Ryugi ini betul-betul berusaha menghindar lah gitu ya. Tapi ya si Shoko ini tuh tetap nggak mau meninggalkan si Ryugi ini karena juga tahu gitu ya. Dia tuh bukan berarti nggak mau sama ayahnya gitu, dan mungkin bukan berarti nggak mau deket sama Shoko dulu gitu ya. Tapi juga pastinya karena dia tuh lagi bersama tiga sword gitu ya. Jadi menjadi pengikut setia ya, masih betul-betul dipertahankan lah gitu ya. Dan di sini juga teman ada battle tata kerama di sini ya. Simple sekali ya teman-teman. Kita juga bisa definisikan beberapa hal ya teman ya. Seperti ya bawa oleh-oleh lah gitu ya ke orang terdekat atau mungkin ya siapapun lah gitu ya. Mungkin yang terdekat atau mungkin orang yang mungkin memberikan respon baik gitu ya. Terus juga jangan lupa taruh sepatu di tempat yang bawah. Ini simple sekali sih ya teman ya. Bahkan Tono aja yang tidak punya tata kerama ya teman ya, ini juga waduh nggak perlu ditanya lagi ya teman ya, dia sampai nerobos aja ya teman ya. Nah kalau untuk yang bagi makan ini itu dia udah disediain ya teman ya tempat makannya, ini tata kerama makan untuk ini ya teman ya. Terus pas sudah selesai makan nggak usah dilipet katanya untuk serbetnya untuk seperti ini. Dan yang lebih lucunya Tono minum airnya apa guys, air kobokan. Dia nggak tahu itu air kobokan, dan ya faktanya di bagian belakang layar ya, aktornya emang minum air kobokan betulan yang buat cuci tangan itu loh temannya, betul itu kebayang tawar. Dan my god, luar biasa ini ya Tono ini ya, definisi miskin tapi tetap berusaha untuk maju ya temennya. Terus juga ini berada di dalam ruangannya berarti ya. Jadi di sini ya seperti yang formal-formal aja lah gitu ya, kayak buka pintu terus yang jalannya tuh yang betul-betul pelan-pelan tapi diseret ya, nggak tahu lah maksudnya gimana ya. Tapi si Todo lagi-lagi dia seperti menginjak bagian pinggirnya gitu ya, jadi pastinya tidak aman. Kos kakinya juga nggak aman sih, itu aja bolong ya, ternyata kos kakinya bolong. Nah ini juga salah satu yang cukup menarik lagi ya teman ya, Bouquet itu juga masih memajang kayak ini jadinya kayak Ryugi ya teman, dia pasang kayak altar yang ibarat tuh yang dipuja-puja lah kayaknya kayak Rikuo gitu ya. Terus kalau Ryugi kan dia puja Tiga Sword, ini puja si idol maksudnya puja si Rikuo-nya gitu ya. Bahkan si Kuon aja tuh nanyain gitu ya, ini si Bokennya nggak nyadar gitu ya, yang dia suka atau idol tuh yang dia lawan juga yaitu si Rikuo gitu ya. Jadi pastinya juga di sini datanglah ikannya untuk ini pelayan scenenya yaitu si Joe Shinsei ya teman ya. Jadi ya ini dari Joe Shinsei Flashman ya teman ya, tapi logonya tak kenapa kok kayak apa nih ya, kayak Dynamite mungkin ya, soalnya kayak ada baku Hatsune gitu ya teman ya. Terus juga pastinya semuanya udah dapet ya teman, bahkan si Shining Knight sama Sweet Cake itu dia dapat cincinnya Zyuranger ya. Dan juga di sini datanglah teman Shoko Yamori dengan pose berubahnya yang cukup ikonik ya teman ya. Jadi pastinya beda sekali ya teman, kita lihat di Ultraman Z lah, di Kamen Rider, di Vice lah, ini betul-betul definisi anggun, elegan dan penuh tata kerama lah gitu ya. Jadi pastinya perubahan itu seperti biasa ya teman ya, untuk klub-klubnya dia punya gerakannya seperti kayak axle changer ya teman ya, jadi kayak kemudi ya teman ya. Jadi pas udah kayak gitu langsung di klub seperti biasa ya teman ya. Dan di sini juga langsung ya teman, ada fighting yang di sini sedikit referensi komedinya ke Ranger ya teman ya, yang dimana kalau si Red Racer-nya pun juga kadang suka ceroboh ya teman ya. Jadi pastinya untuk pedangnya pun juga bisa kayak gitu ya, bahkan ya si monsternya pun juga sampai kayak gitu ya. Terus dia juga terkena serangan dari tata kerama ini kan ya, sampai Ryugi turun tangan dengan pertempurannya dengan segala macam tata keramanya yang baik lah teman ya. Jadi di sini juga dengan kayak bungkuk-bungkuknya itu pakai berapa derajat gitu ya, sampai si Tono pun juga udah muak lah gitu ya, tata kerama bodoh amat ya, ini definisi Tono ini nggak punya tata kerama lah itu ya. Jadi pastinya juga langsung dihabisi juga lah teman si tata keramanya ini, dan juga muncul di sini untuk robot dan juga si monster kue cake inilah temennya. Oh my god, ini salah satu best scene ya teman. Jadi si Kinjiro dia langsung pakai panah yang ini aktornya tuh dia seneng gitu ya, dia pakai properti yang aslinya dari Eagle Shooter ini. Jadi dia betul-betul kayak stylish kali ini, kayak kita nampak
tiga orang ini tuh kayak stylish, penuh elegan gitu ya, dan juga tata keramanya bagus gitu ya. Jadi lihat, oh my god, guys, suka banget ngeliatnya ya. Si Kichiro itu kayak old but gold gitu ya, kayak arah tuh ke Showa Heisei. Kalau si Sumino itu Heisei Riwa, kalau si Riko itu Heisei ya. Jadi maksudnya tuh Riko ini kayak idol-idol yang pada umumnya lah gitu ya. Sumino itu yang kayak anak-anak rich, anak-anak Gen Z gitu ya. Terus Kinjiro juga, kalian lihat ya teman perbedaannya. Ini kalian pasti setuju nggak sih lihat perbedaan outfitnya, dan jujur aja lihat Gojun itu kayak proporsi bagian badannya tuh, terus bagian shouldernya itu bagus-bagus loh teman ya. Ini outfit yang dipakai itu bagus banget asli ya. Ini suatu detail yang mungkin banyak yang nggak notice, tapi kayaknya banyak yang setuju ya teman, kayak lihat fashion mereka nih, waduh luar biasa ya teman ya. Jadi kita juga lihat teman untuk Tega Sword Green ya kan ngadapin si robotnya itu, dan di sini juga Sumino dan Riko ngadapin si monster kue kembar ini ya teman ya. Dan juga si Riko pakai Gauret ya teman ya, dengan kekuatan Hyakujuken ya, bisa ditepis ya teman sama si Garyudo-nya. Wadaw, luar biasa ya teman ya. Dan juga di sini dengan kekuatan Tega Sword Green berhasil ngalahin si monster atau robot ini ya teman ya, robot si Cho Shinsei ini. Dan di sini juga Ryuki kayak apa ya, menyapanya dengan baik gitu ya, walaupun dia udah ngelanggar tata kerama, tapi dia berusaha bertindak baik karena sama si monster itu. Ujung-ujungnya dikalahin juga ya teman dengan kekuatan Tyranno Hammernya ini. Gokil sekali ya teman. Dan akhirnya Gojo Tyranno berhasil menang untuk pertama kalinya ya teman, setelah 13 episode lamanya ya. Jadi episode 13 ini menjadi kemenangan pertamanya untuk kali ini. Dan pastinya Shokuya Mori yang dengan rasa khawatirnya tiba-tiba ya dibuat kecewa lah gitu ya, dengan Ryuki yang betul-betul reckless sekali dan tidak memperhatikan keselamatan dia gitu ya. Jadi dia betul-betul marah gitu ya. Dan ini juga menjadi suatu clue baru ya teman, dimana untuk tiga sword yang sempat dipegang dan tiba-tiba keinginan seseorang itu kayak korup atau mungkin jadi tidak ada keinginan lagi gitu ya. Jadi kayak sini si Shokone kan dia tuh mau nyelamatin si tuan muda Ryuki ini kan ya, tapi karena respon negatif Ryuki, jadi dia tuh jadi kecewa gitu ya. Bahkan kekuatan setteringnya pun juga berresonansi jadi dark ya teman ya. Dan di sini juga dihitung sebagai upgrade form ya teman ya, atau eksklusif power up-nya untuk si Red Tracer ya teman, itu Boso Red Tracer, alias ya mungkin kayak ini ya, kayak nama Bosok ya teman, musuhnya si Karanger kan Bosok namanya ya. Jadi itu kayak versi Road Rage-nya lah gitu ya. Jadi ini juga senjatanya ini dari ini ya, si Saber Megiddo kalau salah ya, atau Saber Wall nih ya, yang di movie-nya Saber Exit Kaiser ya teman ya. Jadi pastinya juga sangat luar biasa ya teman ya. Next episode-nya masih dengan Ryuki teman, dan juga kita lihat untuk masalah dari Bakugami Ryuki bersama Shokuya Mori ya teman. Jadi udah kayak bestie ya teman ya. Cuma kan ini udah kayak menjadi pelayan setia ya teman ya. Jadi katanya tuh dulu tuh cengeng katanya ya. Dan kita teman untuk kekuatan baru dari Garyu udah bisa summon untuk Red Falcon sama Hurricane Red ya teman. Dan juga si Mino dia pakai Ginga Red ya teman ya. Dan pastinya semakin mantap ini untuk relasi antara si seperti biasa teman, kita akan bacakan beberapa blog terbaru ya teman untuk episode kali ini, dan kayaknya ini paling singkat ya teman ya. Jadi kita akan lihat untuk dari ekspresinya si Gojo Tyranno di akhir-akhir itu, katanya momen favoritnya. Terus momen si Riko pakai Hyakujuken itu, jadi dia mau recreate lagi untuk sama seperti originalnya. Ini kayaknya jadi suatu notice juga ya teman, atau suatu kayak wah ini jangan-jangan mau dibikin nih ya suatu project untuk Gao Ranger, nggak tahu untuk TTFC kah atau gimana gitu ya. Soalnya ini kan ibaratnya untuk era anniversary ini masih dipegang untuk Oranger, terus juga Maji Ranger sama Ninja ya teman ya. Untuk sekarang ya kan, karena ini kan hitungannya masih Sentainya tuh belum berubah format tuh ke misalnya Ninja itu harusnya anniversary ke-40. Terus kalau untuk misalnya Ranger itu maksudnya untuk si misalnya Kaku Ranger itu mungkin anniversary Oranger itu anniversary ke-20 misalkan ya. Terus pastinya banyak lah ya, mungkin sebelum formatnya tuh berubah setelah Gojo itu tayang gitu ya. Jadi pastinya juga wah luar biasa ya teman ya. Terus pas adegan battle si Kinjiro itu dia juga mungkin mau dibikin kayak actingnya tuh mungkin se-ekspresi mungkin itu susah ya teman ya. Terus
saat scene ini si Tono itu dia lagi di apa namanya gambar Jepang itu ya temennya, dia kan harus ada acting kayak kesakitan ya teman, jadi itu di improve kan ya, jadi itu udah bikin lucu ya teman, sampai betul-betul ketawa ya temen ya. Terus apa lagi ya, kayak momen dimana si Ryuki ini tuh pokoknya tuh pas dia battle sama number one miner ini tuh harus diperhatikan body language-nya, cara-caranya gitu ya, seperti seorang yang betul-betul baik kayak ya samurai aja lah gitu ya, samurai kan gitu kayak harus ada kayak kata-kata yang mengintimidasi gitu ya, salam perkenalan lah ibaratnya. Oh iya, di Mindan One ini tuh kan diperankan oleh ini ya, aktornya tuh yang jadi Momochi Sandayu di Kaku Ranger. Jadi dia juga melihat aktor ini juga bisa mendukung lah teman, karena dia kasih kayak outfit yang bukan kayak Yakuza juga sih, tapi itu kayak outfit yang orang pernah kita kerama lah, kan orang yang terkenal dengan attitude-nya lah gitu ya. Terus juga untuk nama Shoko Yamori itu, dia kalau Yamori itu artinya housekeeper ya teman, atau apa namanya? ART atau pembantu lah gitu ya. Terus ada juga momen pas rokok tuh dia disesuaikan dengan backgroundnya, bahkan untuk segala macam propertinya itu disesuaikan dengan Car Ranger-nya. Pas Hoerul itu marah itu nggak ditunjukin ya teman, jadi banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan di episode kali ini. Jadi banyak masih bertanya gitu ya, kenapa untuk Senshi itu rata-rata dari aktornya Ultraman atau enggak aktor yang lainnya gitu ya. Jadi itu ya karena mereka itu sebenarnya nggak terbatas ya teman untuk memilih aktor-aktor, karena kan konsepnya itu mungkin kayak Decade yang dimana itu bukan aktor aslinya. Jadi mereka juga berusaha untuk yang ibarat itu approach berupa Ultraman yang masih available lah temannya, yang masih bisa untuk bermain gitu ya. Jadi kayak Yoko ya kan, Yoko Nakashima, terus juga si Zabil ya kan yang jadi Kaworet, terus juga si siapa tuh namanya, si ini Trigger ya jadi Domo Mutaro. Nah itu betul-betul masih available gitu ya, jadi di audisi dulu, cek kondisi apakah fit atau enggak gitu ya. Terus juga ada beberapa director yang baru juga di episode kali ini gitu ya. Dan terakhir ya untuk aktrisnya sendiri juga banyak yang suka lah gitu ya, karena dia kan jago gelut juga, jadi dia betul-betul bisa memportray untuk apa ya, perannya sebagai make lady, terus juga pas jadi mode jahat begini pun juga bagus loh teman ya. Dan itu ya teman, untuk bahas kita sekali ini teman cukup panjang juga ya, jadi kita tunggu untuk episode berikutnya. Bakalan seru nih ya, kita lihat dari versi Suzuran ini bakalan gimana untuk rage-nya di next episode. Oke, goodbye.